الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Kemarin telah diberi pengantar bahwa surat Al-Kahfi itu terdapat 8 chapter atau 8 paragraf. Paragraf pertama berisi khutbah Allah, narasi dari Allah. Kemarin secara sekilas telah kita kaji ya. Paragraf kedua, kisah dari 7 orang pemuda yang selanjutnya kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Masuk lagi paragraf ketiga, khutbah lagi dari Allah. Lalu masuk ke paragraf keempat, berisi kisah 2 orang pemilik kebun, yang satu ahli syukur, yang satu kufur nikmat. Masuk ke paragraf ke-6, apa? 6 apa 5? 5 khutbah Allah. Lalu paragraf ke-6-nya kisah Nabi Musa bersama bukan Nabi Musa, kisah Zulkarnain yang disusul dengan kisah Nabi Musa bersama Khidir. Lalu chapter atau paragraf terakhirnya adalah khutbah. Kemarin telah kita coba pagari agar jangan punya pemikiran bahwa cerita-cerita yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi itu adalah bagian dari kepentingan khutbah Allah. Jadi Allah memberikan khutbah, membuat narasi itu tidak perlu dibuat cerita. Nah, ini yang membedakan antara qissatun atau qasasun dengan kisah di dalam pandangan kita atau di dalam kesusastraan Nusantara. Kisah, novel, apa lagi, cerpen, apa? Terus walaupun sama-sama artinya qissah, itu berbeda dengan qissah di dalam Al-Quran. Kisah yang ada dalam kesusastraan Nusantara karangan. Kalau qissah dalam Al-Quran memang realitas yang diangkat di dalam Al-Quran, dan belum tentu Al-Quran itu yang pertama mengangkat. Boleh jadi qissah itu lebih dahulu pernah diangkat di dalam kitab Injil, kitab Taurat maupun kitab Zabur. Makanya wafiq apa itu? Inna wafiq qissatihi ibrah liulil albab, bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang kehidupan banyak orang, mereka itu adalah ibrah, pelajaran liulil albab. Bagi yang tidak punya albab, tidak mau mikir, ya tidak dapat pelajarannya. Tuh. Kita
ketawa-ketawa mendengar dongeng tentang Isra Mi'raj atau sabuk api dibawakan dengan baik oleh mubalik. Itu belum tentu kita kepikiran soal cerita itu. Jangan-jangan kita senang atau merasa harus tertawa karena cara ceritanya. Tapi bukan itu yang diminta Al-Quran. Perlu pelibatan akal pikiran. Kalau kita membaca kisah di dalam Al-Quran, barulah dapat fadilahnya. Termasuk surat Al-Kahfi ini. Nah, kita mulai lagi karena kemarin adalah nyicip kemarin. Kita sekarang ulang lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah, berterima kasihlah kepada Allah alladzi anzala ala abdihi, yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, termasuk untuk kita semua ini, Alkitab, tidak lain adalah Al-Quran. Walam naj'al lahu 'iwaja, di dalamnya tidak mungkin ditemukan kebengkokan, baik kebengkokan tentang berita yang dibawanya, kebengkokan tentang cerita yang disajikannya, maupun kebengkokan tentang hukum-hukum yang diatur di dalamnya. Baik kebengkokan yang berkaitan dengan kesesuaian waktu, maupun kebengkokan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjangkau di masa mendatang. Al-Quran ini tidak mengatur soal sekarang saja, tapi soal di waktu yang nanti. Kalau yang sekarang berarti soal pendek, disebutnya dana, atau kita nyebutnya dunia. Masa yang nanti disebut akhirat. Nah, karena Al-Quran ini bukan hanya mengatur hal yang pendek, tapi hal yang nanti, maka tidak setiap orang mampu meyakini Al-Quran. Dan kita juga akan sulit menerima Al-Quran kalau kita tidak percaya bahwa Al-Quran ini kenikmatan yang agung dari Allah. Nah, itu dulu tuh, bahwa melalui ayat 1 ini kita mendapatkan syarat dari Allah. Kalau kita ingin menjadikan Al-Quran itu tidak iwas, tidak bengkok, maka kita harus percaya bahwa Al-Quran ini kenikmatan yang agung. Kenapa kenikmatan agung? Karena dia menjangkau untuk kepentingan kita hidup bahagia di akhirat nanti. Bukan kebahagiaan hanya yang batasnya pendek, yaitu di dunia. Kalau kita yakin soal itu, maka Al-Quran ini bisa kita jadikan pegangan. Nanti di ayat keduanya disebut qayyiman. Tapi kalau kita tidak yakin soal hal-hal yang jauh dari pandangan mata, yaitu soal akhirat, yang nggak bisa kita gunakan, maka Al-Quran ini jatuhnya sama dengan Injil, Zabur, Taurat yang memiliki wajah kebengkokan. Nah, inilah problem kita. Kita percaya akhirat, alhamdulillah percaya akhirat, tapi tidak percaya sepenuhnya tentang akhirat. Kalau kita percaya akhirat, mestinya kita percaya bahwa dunia ini adalah jalan atau pintu menuju akhirat. Nah, itu putus tuh. Kita percaya akhirat, tapi tidak percaya bahwa dunia ini pintu ke akhirat itu. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi akhiratnya bagian lain, dunianya bagian lain, seolah-olah dia terpisah. Al-Quran lah yang mengatakan bahwa dunia itu pintu menuju akhirat. Nah, akibat kita memisahkan antara akhirat dengan dunia, itu istilahnya apa itu? Sekuler. Karena dianggapnya dua hal yang berbeda. Akhirnya ada Al-Quran untuk kepentingan dunia, ada Al-Quran untuk
Itu yang disebut wajah. Bengkok. Dari mana tahunya? Karena kita sulit menjangkau akhirat, maka Al-Quran untuk kepentingan akhirat jadi jimat. Di antara. Jadi bukan jadi bagian dari yang dimaksud oleh Allah qayyiman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, PR terberat kita sekali lagi adalah mampukah kita menjadikan Al-Quran ini kenikmatan yang agung. Ya, kalau tidak mampu, ya sulit gitu. Ya, kita baru mampu mengucapkan syukur atau rasa terima kasih karena kita meminta, maka disebut bersyukur. Tapi yang kita tidak minta, tapi Allah beri, kita sulit berterima kasih. Ada mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa mengambil dan memindahkan sesuatu, termasuk Al-Quran, oksigen, bumi yang bisa kita diami, diberi ketenangan, dan yang paling hebat adalah kita setelah tidur bisa hidup lagi. Itu kita nggak pernah berterima kasih karena merasa tidak minta. Kemampuan kita berterima kasih terhadap apa yang diberikan oleh Allah, termasuk Al-Quran, walaupun tidak kita minta, disebut dengan Alhamdulillah. Ya. Tapi kalau kita berterima kasih pada Allah, ada sesuatu yang diberikan oleh Allah, karena kita minta disebut asyukur. Maka Alhamdulillahilladzi, berterima kasih hanyalah kepada Allah. Kenapa harus berterima kasih? Karena Allah telah menurunkan kenikmatan yang agung bernama Al-Quran. Walan naj'al lahu iwajan. Kalau kita mampu mendeklarasikan, berkomitmen, betul Allah, ini adalah nikmatmu yang agung. Sebagaimana aku dapat istri, akan aku jaga. Itu karena menganggap nikmat yang agung. Maka Al-Quran ini juga akan saya jaga. Maka boleh diteruskan tuh. Walam naj'al lahu iwajan. Jadi Al-Quran itu bisa bengkok karena bukan dianggap kenikmatan, dan bisa tidak bengkok kalau kita anggap sebagai kenikmatan. Tandanya kan banyak Al-Quran jadi jimat, itu kan bengkok. Di rumah orang-orang Yahudi banyak juga mushaf ya. Itu sama seperti di rumah-rumah kita yang pintunya banyak, yang jimat oriental itu, yang bundar kayak laba-laba itu di pintu rumah kan, supaya tidak ada. Pasti yang punya Tionghoa tuh nah, di rumah keluarga besar Muslim dan Al-Quran mushaf ya, itu juga banyak di rumah keluarga-keluarga Yahudi, termasuk orang Yahudi di Indonesia, karena dianggap bisa jadi penangkal. Nah, itu namanya iwajan. Qayyiman liyundira ba'san syadidan. Qayyiman, kalau sudah kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai kenikmatan, maka bukan saja Al-Quran ini tidak bengkok, baik dengan apa yang dikabarkan, kisah yang diceritakan, hukum yang diatur di dalamnya, tetapi juga qayyiman. Maka dia bisa menjadi apa tuh qayyiman? Jalan yang lurus, yang tegak. Berarti qayyiman dengan mustaqim beda. Mustaqim itu kalau kiai saya dulu nerjemahkannya bukan lurus tapi lempang. Lempang itu bukan titik A ke titik B ditarik benang, bukan. Jadi ada orang mau ke Rahu dari Kaujo,
nyampe oleh bocego. Nah, bocego melempem pasti nyampe. Walaupun belak-belok. Benar maksudnya. Nah, itu namanya lempem, benar. Nah, itu disebut dengan siratal mustaqim. Nah, itu ilustrasi. Kadang ditanya lagi, ikunin ngejelewer itu bocego. Nyampe. Lan tepat waktu, itu disebut qayyiman. Tuh ya. Jadi lempeng itu pasti nyampe walaupun belak-belok. Kalau qayyiman tepat waktu, mampu menjadikan dunia itu pintu akhirat. Qayyiman, maka dia akan menjadi jalan yang lurus, yang tegak. Perhatikan, liyung dirobakan syadidan, liyung dirobakan syadidan, untuk memberi peringatan tentang ba'san syadidan, azab yang dahsyat. Tapi siapa yang diberi peringatan? Nggak ada. Nggak ada kan di situ. Orang kafir kah? Al-mujrimin kah? Al-munafik kah? Tapi disusul wa yubashshiro, dan juga Al-Quran yang qayyim adalah dalam rangka memberikan kabar gembira. Kalau diberi kabar gembira berarti orangnya masih hidup nggak? Masih hidup. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberi kabar gembira pada orang mukmin, alladzina ya'maluna sholihat, karena dia konsisten melakukan amal-amal yang tepat. Anna lahum, apa yang kabar gembiranya? Yaitu bahwa anna lahum ajrun hasanah, mereka akan dapat balasan yang indah. Apa balasan yang indahnya, yang mempesonanya? Yaitu surga yang mereka nanti makisina fihi abadan, akan kekal di dalam ajrun hasanan atau surga itu. Kembali, lium dirobasan syadidan min ladunhu, tidak punya maf'ul bih, atau tidak punya maf'ul bih sani, punyanya maf'ul bih awal. Maf'ul bihnya dua, karena andaro yumdiru. Karena yang diberi peringatan adalah orang mukmin. Jadi orang mukmin itu adalah orang yang kalau diingatkan soal ba'san syadidan, maka dia buru-buru pegang Quran tuh. Apalagi kalau sudah diiming-imingi engkau bakal hidup selamanya di surga. Selamanya. Nah, selamanya itu berapa tahun? Ya, kira-kira berapa tahun? Tanpa batas. Hidup kita berapa tahun? 60. Adil tidak 60 untuk membayar 1000 miliar. 1 miliar tahun. Enggak adil. Tapi Allah karena rahmat, amal soleh kita bisa untuk dikonversi. Senajan dari 60 tahun cuma 40 tahun kita beramal soleh, maka 1 miliar lebih bisa kita peroleh kenikmatannya. Ya, itu ayat ini, bahwa amal soleh adalah tiket kita menuju ke surga. Pantas tidak? Tidak pantas. Kata hadis, engkau tidak akan masuk dengan amal kamu semua. Wala anta, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Wala ana, dan tidak juga saya, kata malaikat Jibril. Walakin tadkhulunal jannah birahmatillah. Tetapi kalian akan masuk surga birahmatillah, karena rasa kasihan Allah, rasa sayang Allah, rasa karunia Allah. Umurnya nggak cukup. Ya, jadi jangan punya pemberasa, jangan punya perasaan ini amal saya untuk membeli surga. Yang benar adalah dunia pintu akhirat, dan akhirat kita cuma satu, namanya surga. Nah, maka dunia pintu menuju surga. Amalan ini adalah sorok,
kunci untuk membuka pintu ini. Karena kita tahu diri lah berapa sih kemampuan kita untuk dapat surga. Tapi kita jauh lebih tidak mampu ke neraka gitu. Ya udah ke surga aja. Nah itu informasi lain dari ayat 2 bahwa amal soleh adalah amal pembuka pintu ke surga. Pertanyaannya, walaupun banyak hadis termasuk babur royan, pintu surga bernama Ar-Royan untuk ahli puasa. Pintu surga itu dibuka di mana? Pintu surga itu di dunia dibuka. Wa yubasyirul mu'minin, dan orang-orang yang al-mu'minin menurut Quran, bukan menurut kita, itu dapat kabar gembira, pintu surga sudah dibuka. Tapi belum meninggal. Terserah dia mau meninggalnya kapan. Rata-rata nggak sanggup hidup lama, khawatir belok, khawatir kotor, maka mereka merindukan perjumpaan dengan Allah di padang mahsyar. Nah itu disebut dengan tabsyir. Ya, dengan disebut tabsyir. Ya Allah masih hidup, sudah dijanjikan surga. Tapi al-mu'minin yang menurut Quran nih, bukan menurut kita. Siapa al-mu'minin? Kalau Allah menyebut alladzina amanu, hai orang-orang yang ngaku pernah beriman, pernah. Apakah imannya sekarang lagi baik? Lagi sedang-sedang saja? Atau lagi tidak baik? Mendekat. Itu biasanya setelah alladzina amanu, amal soleh. Akan aku beritahu, kata Allah, cara kamu memperbaiki iman kamu. Itu kalau alladzina amanu. Tapi kalau yu'minuna, itu selalu beriman. Selalu beriman. Walaupun mungkin pernah penyakitan, kena hama. Tapi yu'minun, gampang kembalinya. Tapi kalau al-mu'minun, itu sama dengan singer. Menyanyi, ini penyanyinya. Aja maning melek, turun di bagian ngelidurin nembang. Itu disebut singer. Nah ini al-mu'minun. Tidak siang, tidak malam dia mukmin. Karena sudah menjadi benda menjadi isim, bukan fi'il. Menjadi profil, jadi profilnya. Menjadi detailnya. Yang memberi detail Al-Quran. Waduh, maka kalau kita pidato, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, aku muslimat. Oh, musliminnya itu sebetulnya kelas berat, yaitu orang yang tidak pernah tidak Islam baik, tapi menurut Allah, menurut kita. Sekalian baik, hadirin hadirat. Wa yundiro, dan Al-Quran itu tugasnya memberikan ancaman. Alladzina, tadi nggak dipakai maf'ul bi, sekarang dikasih maf'ul bi. Dipisah antara memberi peringatan kepada orang mukmin dengan memberi peringatan kepada penjahat, pelakor dan lain sebagainya, itu dipisah. Wa yundiro, dan Al-Quran adalah untuk memberi peringatan alladzina, kepada orang-orang qalu, yang mereka selalu berkata ittakhadallahu walada, sebesih Allah itu punya anak, supaya saya bisa berhubungan dengan anaknya. Bagaimana cara membuka pintu surga? Karena kalau dengan Allahnya sulit, kaku, nggak bisa dinego, nggak bisa disuap. Siapa tahu anaknya bisa. Tradisi keagamaan seperti ini sudah dinyatakan musyrik, khurafat, tapi sulit dipisahkan dalam kehidupan beragama kita. Kita juga sering datang ke kiai, turun si kiai doakan, seolah kiai itu asisten Allah. Ya. Nah itu yang disebut dengan ittakhadallahu
waladan. Kalau bapak-bapak ibu-ibu masih kepengen Allah itu punya agent, yang gak ada bedanya nih. Musrik-musrik juga. Pokoknya kalau punya pikiran kita pengen, apa disebutnya itu? Nyogok itu? Iya. Capability. Memo. Nah itu berarti menginginkan Allah punya agen. Bisa lewat malaikat, bisa lewat kiai, bisa lewat orang-orang yang bukan yang sudah meninggal. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Konsep tentang bisa menyuap Allah melalui kaki tangan, melalui anak, itu tidak ada dasar knowledge-nya, saintifiknya. Baik melalui Injil, Zabur, melalui Taurat, apalagi melalui Al-Quran. Iku menjere-jere. Maka malahum bihi min ilmi. Setiap sesuatu yang tidak ada basis keilmuannya, setiap sesuatu yang tidak ada basis keilmuannya, maka otak dimatikan, dianggurkan, ya, dibiarkan tidak bekerja. Berarti orang yang kosong ilmunya enggak? Kosong. Yang mati otaknya. Masih untung orang disebut wong edan, kan? Tapi orang yang tidak punya ilmu. Ternyata omongan yuk kita memelihara tradisi nguri-nguri kabudayannya. Wah, bohong, karena walali abaihim. Orang-orang tua kita juga bingung begini. Kata siapa? Nah, ini untuk memastikan bahwa tradisi agama samawa itu tidak punya tradisi agensi, tidak punya tradisi syafaat, tidak punya tradisi wasilah. Agama samawat itu bisa penganut Injil, penganut Zabur, penganut Taurat, apalagi kita penganut Al-Quran. Tidak punya tradisi agensi. Semua agama samawat yaitu Tuhan yang esa, tauhid. Semua. Berarti sengaja ngakunya ini kitab Darden, maaf, itu pasti bohong. Apa kitab Darden, kitab Anu segala bohong. Karena basis samawatnya nggak ada. Lah ya kitab-kitab Kopinggu, ya. Kaburat kalimatan, luar biasa bohongnya kalimat atau argumentasi, takhruju min afwahim, yang keluar dari mulut-mulut para pendakwa dan para penganut tradisi-tradisi kemusyrikan itu. In yaquluna illa kadiban. Aku baca diomong bohong, dusta. Kenapa dusta? Karena sebetulnya hatinya mulai goyah. Kemarin di RT 04 Banjaragung ada yang meninggal. Sebelum meninggal masih itu. Nah, si bapak ini dengan ibunya nggak jelas. Ibunya di mana, bapaknya nggak di mana. Yang tinggal bersama saya anak-anaknya, 2 dewasa, 1 kuliah. Yang anak pertama lelaki, anak kedua lelaki, dua-duanya hidup tanpa bapak dan ibunya. Anaknya yang tertua tidak kawin, harus ngurus adik-adiknya sampai kuliah kerja. Akhirnya bapaknya dinyatakan meninggal. Anaknya ngurus. Saya panggil bahwa kasus kamu dilarang ngokol, dilarang tahlilan karena kamu masyarakat, kan? Masyarakat apa? Miskin. Apa kata si warga saya? Alhamdulillah Pak RT, buku saya nggak sanggup tahlilan, saya nggak punya uang. Dah. Akhirnya saya didatangi ibu-ibu ketua Cikal gitu ya. Nah, Pak RT,
Gimana ceritanya udah tradisi keluarga itu? Silakan PRT enggak tahlil, tapi keluarga itu mah tahlil. Patungan, ayo biaya tahlilan. Enggak saya nyuruh. Kalau berani patungan, tapi saya lihat dulu standar. Sampai sekarang enggak tahlilan. Nah itu kan argumentasinya salah. Kalau tradisi gimana sih? Orang perumahan Banjaragung, perumahan baru, ada orang Medan, orang Batak, nggak punya tradisi itu dibentuk karena ada koloni dalam hidup, ada dalam waktu yang panjang bersama sama, lalu membentuk koloni, komunitas. Jadi banyak orang hidup memanfaatkan argumentasi bohong kandungan tua untuk mempertahankan status sosialnya. Ngelatih. Nah ya, kemarin sampai di situ kita akan lanjutkan begini. Wala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihi. Kemarin pada waktu pengantar, Nabi dihantam oleh orang-orang musyrik setelah berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi, yaitu soal kualitas kenabian. Betulkah Muhammad itu Nabi? Kalau Muhammad Nabi, buktikan bahwa dia paham cerita Ashabul Kahfi. Kalau Muhammad itu Nabi cerita, maka dia bisa menceritakan tentang dua orang petani yang memiliki kebun, yang satu ahli syukur, yang satu ahli kubur, atau dalam bahasa Inggris novelnya itu The Gardener. Yang ketiga yaitu tentang seorang yang sudah sampai ke barat dan sudah sampai ke timur, atau kita nyebutnya Zulkarnain. Ternyata Nabi nggak bisa ngejawab. Hari pertama nggak bisa ngejawab. Nabi mulai merasa jatuh keyakinan dirinya. Tambah menggila Utbah dan juga orang-orang musyrikin Quraisy membuli Nabi. Fal'allaka bakhiyun nafsaka itu memotret kejiwaan Nabi bahwa Nabi sampai mau putus asa karena dibully. Perhitungan Nabi begini, kalau Allah tidak membocorkan cerita soal Ashabul Kahfi dan Nabi gagal meyakinkan orang-orang musyrikin Quraisy bahwa dia Nabi, maka masuk Islamnya Umar bin Khattab, Al-Abbas dan juga Hamzah akan sia-sia. Tahun itu tahun ke-10, tahun ke-8. 2 tahun lagi sebentar lagi akan hidup. Setelah Al-Kahfi turun surat Ar-Rahman, sama-sama di ujung. Sama-sama di ujung menjelang berangkat ke Madinah. Jadi Nabi gugup. Tentu bunuh diri ini kayak kita-kita ya. Oh, Arab apa ya? Pakai tali bukan. Bunuh dirinya. Bisa Allah. Lalu kita nyuri turun, kita berdakwah mana? Nah, itu disebut dengan bakhirun nafsaka ala atharihim, karena sebab olok-olok dari kafir Quraisy. Illam yu'minu bihadzal hadits asafan. Hanya lantaran mereka tidak mau percaya bahwa engkau adalah Nabi. Dan Alhamdulillah akhirnya hari ke-12 turunlah surat Al-Kahfi. Maka nanti kita periksa di paragraf kedua atau chapter kedua, Allah menggambarkan bahwa ada sudut perbedaan pemahaman Ashabul Kahfi antara yang di Taurat dengan yang di Quran. Di Taurat itu kegiatan cerita yang ajaban, luar biasa soal 300 tahunnya. Di Quran bukan itu yang jadi prioritas, yaitu soal lainnya. Buat Allah 300 tahun, 400 tahun soal gampang. Ya. Kok tidak bosok? Oh, itu Allah bisa. Ya. Karena tetap matahari masuk tapi tidak langsung menembus. Ya, tetap dapat oksigen, tetap dapat semua hal asupan yang membuat tidak ada bakteri, tapi mati gitu.
Nah, bapak-bapak tidur juga bolak-balik ya. Ketika burunglah misalnya ngebalik ke kanan, emang pengen ke kanan waktu tidur? Kan tidak. Allah yang sayang. Sebab kalau nggak dibalik bisa hancur ginjal kita. Terus kene, maka dibalik-balik. Karena Allah sayang. Nah, seperti itu juga Allah sayang kepada 7 pemuda itu, dibulak-balik. Padahal mati itu tidur panjang. Emang ada wong turu kene. Semenjak turu plak sampai tadi makin enggak. Tandanya dari mana? Di sini ada pulau, di sini ada pulau. Bahkan aneh sebelah pikir pulau, rupanya muntah mati. Itu Allah yang bikin. Allah yang bikin supaya darah kita tidak mati, mengalir terus. Waduh, bahaya. 7 jam tuh, atau 6 jam kita mati atau tidur. Kalau nggak ngalir gimana coba? Kan kita tidur, kita mati nggak tahu. Gitu. Adil sampai ke pasar Rawu. Di pasar Rawu gue turun. Nah, kita nyebutnya Arindur. Walai, bagaimana itu? Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Hei Nabi, ini masih nasihati Nabi, karena Nabi nak bunuh diri kan. Inna ja'alna ma'alal ardi zina. Zinatan laha. Udah sih jangan khawatir. Itu orang-orang musyrikin Quraisy membuli kamu dengan mengelulukan dunia yang mereka kuasai, jabatan yang mereka genggam. Sholat dalam tidak akan lama. Itu semua hanyalah perhiasan untuk menguji kamu semua mana yang terbaik amalnya. Ya, Nabi itu pada waktu mengeluh kepada Allah, ya Allah, tolong bocorkan apa itu Ashabul Kahfi, apa itu cerita Zulkarnain, apa itu cerita tentang 2 petani yang satu ahli bersyukur, yang satu ahli kufur. Kalau engkau tidak bocorkan, habis saya. Mendingan saya nggak berdakwah lagi, kata Nabi. Lihat Allah, mereka punya dunia, punya jabatan, mereka bisa memamerkan apapun yang membuat pengikut-pengikut saya lebih tertarik pada mereka. Kata Allah, jangan takut. Dunia itu cuma hiasan. Nah, itu maksudnya itu ya, menasihati. Dan memang sampai sekarang Mubalik itu berada di 2 masalah itu. Misionaris di daerah-daerah perbatasan cerdas, bukan hanya berfirman tapi juga ngasih sarimi, indomie, hutang koperasi tanpa bunga. Itu misalnya misionaris di daerah-daerah perbatasan. Nabi juga ngalami masalah. Jadi tahun ke-8 di tahun kenabian itu konon yang dimiliki Khadijah semakin mengecil, defisit. Tidak lagi mampu membiayai kegiatan Nabi. Dulu Nabi itu hampir bisa ngutangi, minjamkan, menolong tanpa bunga dan tanpa pamrih. Tapi tahun 8 kenabian mulai nggak bisa apa-apa. Kalah daya tariknya dibanding-banding iming-iming dunia yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi. Walaupun sudah masuk Al-Abbas, sudah masuk Umar bin Khattab, juga sudah masuk Hamzah. Maka ditegur oleh Allah, jangan begitu. Dunia itu hanyalah perhiasan. Sampaikan kepada umatmu nanti bahwa dunia itu hanya perhiasan. Wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruzan. Kalau kamu tetap tidak mampu meyakinkan umatmu bahwa dunia itu fata morgana belaka, maka sampaikan juga pada mereka, tunggulah saat pada waktu dunia ini, muka bumi ini dijadikan oleh Allah sa'idan, tandus, kering,
jurusan dan juga datar, jurusan dan tandus. Ada dua versi tafsir. Yang pertama adalah naturally. Jadi seperti manusia semakin tua dagingnya entek, tinggal balung. Karena air yang semula 60%, 70% itu menyusut menjadi 10%. Sehingga badan orang-orang tua yang tua renta itu tinggal balung. Bukan nggak ada dagingnya, airnya habis. Itu disebut tandus. Nah, bumi kita juga secara alamiah sebelum ditiup trompet itu mengering, air-airnya habis. Tandus. Bukan hanya tidak bisa dicocok tanami, tetapi juga tidak ada ABC-nya air bawah tanah. Itu versi pertama. Versi kedua adalah, oke, saya tunggu nanti di padang mahsyar. Ketika bumi ini sudah menjadi tandus, sudah menjadi datar. Berarti sudah tidak ada apa tuh datar tuh? Sudah tidak ada gunung. Orang gunungnya dikelebet kan. Ayo. Pada mental kan tercabut dari akarnya. Dan sudah rasa juga jurusan sudah tandus. Itu kejadiannya di padang mahsyar. Nah, versi kedua tafsirnya, sampaikan kepada mereka, kalau kamu merasa bangga dengan diri ini, saya tunggu apakah kamu juga bangga di padang mahsyar nanti. Itu maksudnya seperti itu. Nah, itu paragraf pertama, atau chapter pertama menandai khutbah Allah. Jadi khutbah Allah itu sekaligus juga memperkuat kejiwaan psikis Nabi Muhammad yang dibuli oleh kaum musyrikin Quraisy, karena dianggap Nabi akhirnya tidak punya pengetahuan tentang Ashabul Kahfi juga yang lainnya. Tapi alhamdulillah hari ke-12 atau sebagian ahli tafsir menyebut hari ke-10 surat Al-Kahfi turun. Mari kita perhatikan perbedaan sudut pandang yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Am hasibta, apakah engkau pikir anna ashabal kahfi, bahwa para penghuni gua Al-Kahfi warraqimi beserta prasastinya itu kanu min ayatina ajaban, itu adalah tanda-tanda dari Tuhan yang ajaban, mengagumkan, menjadi satu-satunya yang membuat takjub. Karena faktanya Allah punya kisah-kisah yang lain. Itu ya. Itu yang pertama. Atau karena faktanya enggak seberapa kisah 7 pemuda itu. Soal tidur 300 tahun, soal anjing yang turut serta dan juga ikut tidur tapi tidak mati, ikut-ikutan 300 tahun, dan soal-soal yang lain. Itu biasa sih. Itu bukan cerita yang perlu dijadikan tes. Tidak perlu jadikan, oh bahwa ini Nabi. Itu cerita remeh kata Allah ya. Itu maksudnya seperti itu. Ar-Raqim itu prasasti. Sambil menunggu, nanti akan kita baca kisahnya. Itu beberapa penghuni dari 7 orang itu membuat grafiti di tembok-tembok batu tentang kisah mereka. Itu disebut Ar-Raqim atau prasasti. Beberapa arkeolog mencari itu prasasti. Saya belum dapat informasi sudah ditemukan atau belum ya. Belum pernah ke sana saya, paling jauh ke Ponta. Jadi kita ulang ceritanya.
Andalus ada seorang raja namanya Contius. Itu mengadakan upacara yang sifatnya nasional. Maaf, mungkin kalau kita ya, ini maaf, festival mulut, festival panjang ya. Ini mah yang pakai kenegaraan, pakai APBD. Festival panjang ya. Panjang mulut. Kurang lebih begitulah. Tanpa disadari oleh raja, beberapa anak dari pejabat-pejabat tingginya sudah terpapar oleh racun tauhid, sehingga beberapa, sebagaimana kita dapati di Jakarta, anak-anak mudanya, anak-anak pejabat tinggi itu malah akhirnya terlibat di dalam kegiatan halaqah, hurus, tabligh keliling. Ini kurang lebih sama, situasinya sama. Nah, mereka tidak terima dengan acara-acara yang sifatnya nasional itu, yang membuat posisi Allah menjadi tidak masuk akal. Ada sesajen ya, diperintahkan oleh raja. Menurut catatan tarikh sebagaimana Ibnu Katsir, dalam dialog mereka itu, beberapa pemuda menganggap itu akal-akalan bapaknya untuk mempertahankan kekuasaan. Ditakut-takuti, kalau tidak ngadu sesajen kepada dewa, nanti akan ada bala bencana. Emang dewa yang mengendalikan raja. Kemarin eksepsinya ditolak, Dewa Ahmad Dhani itu kan. Ahmad Dhani. Nah, akhirnya satu pemuda mencoba escape, melarikan diri dari bukan hanya pengaruh bapaknya yang pejabat tinggi, tapi dari tontonan itu, ritual itu. Melarikan diri, lalu bersembunyi di bawah syajarah, bersembunyi di bawah pohon. Tidak disangka ada pemuda lain dan pemuda lain dan pemuda lain, sampai jumlahnya 7 orang. Karena lebih dari satu, mereka diskusi. Tetapi basisnya sama, bahwa yang dilakukan orang tuanya salah, keliru, tidak ada ilmu. Maka mereka mencoba mereka berdasarkan kemampuan tauhid yang diilhamkan oleh Allah. Mereka membangun sistem ma'bad, ibadah. Kalau begini terus kita akan terkepung. Sementara kita butuh melestarikan ajaran kita. Udah hebat, anak-anak muda. Ya, bukan cerita soal Faria, ini soal anak muda. Akhirnya disepakati, yuk nyumpet ngambil di sebuah gua. Nah, selama mereka sembunyi, mereka menyusun postulat, ajaran-ajaran tentang tauhid dan sebagainya. Satu tafsir menyatakan ini yang dimaksud dengan ar-raqim. Ya, satu ya. Tapi satu tafsir lagi mengatakan ar-raqim itu nanti setelah bangun tidur mereka debat, mau turun pirang tahun ya. Ada yang 100, 200, 300. Akhirnya dia nulis kisahnya. Itu juga ar-raqim. Nah, mau ar-raqim berisi ajaran tauhid, mau ar-raqim isinya adalah kisah mereka sabuk kaki, sama-sama lah. Semuanya disebut ar-raqim. Akhirnya sampailah si 7 pemuda ini menuju gua. Gua ini di depan pintunya ada seekor anjing. Begitu si 7 pemuda ini masuk, si anjing itu pepeluan. Ikut. Akhirnya ditutup pintunya, cerai. Beberapa hari kemudian terdengar suara-suara kuda pasukan kerajaan terdengar. Mereka sadar lagi dicari orang tuanya, dicari bapaknya, dicari tentara.
Tapi tidak ada satupun tentara yang memiliki kecurigaan bahwa yang dicari ada di gua ini. Karena tidak ada tanda-tanda rapat tertutup. Bayangkan kayak apa matahari nggak bisa masuk itu. Hangat, tidak ada oksigen. Nyatanya nanti dalam kisah sebagaimana banyak hadis menceritakan, matahari tetap bisa masuk. Yang unik begini, ini unik. Posisi pintunya itu menghadap terbitnya matahari. Posisi pintu guanya. Tapi anehnya, matahari tidak bisa nembus langsung. Mataharinya selalu dibelokkan oleh Allah dengan adanya sebuah pohon besar. Sebab kalau langsung nembus dalam waktu 300 tahun jadi benteng itu. Panas gitu ya. Luar biasa, berarti informasi menarik, pohon itu 300 tahun juga usia. Di pohon itu. Padahal pintunya masuk situ sehingga transformasi oksigen dan sebagainya lancar lah. Nah, ternyata mereka bukan hanya bersembunyi, melakukan diskusi, mengembangkan peribadatan, tapi mereka benar-benar mati. Mati itu. Ya, mati kadang belok berubah-ubah posisinya. Ya kayak orang turu deh, kadang ngiser mereni, ngeringkel, lurus. Dan itulah sunatullah. Sehingga walaupun mereka mati, mau 300 tahun, darahnya ngalir. Tuh, karena Allah menghendaki seperti itu. Anjingnya juga sama, merangkak juga pepeluan. Gitu ya. Sehingga darahnya tetap ngalir, badannya tidak rusak. Tidak ada yang rusak. Dan usianya nggak bertambah. Karena mereka nggak ketemu siklus siang dan malam. Nggak bertambah usianya. Sampai kemudian pada saat bangun, karena bocah enom, apa mana bocah enom lama ketemu ya, pasti bicara soalku. Oh, mie ramen, ya, bakso apoy. Ya ada di bocah enom, hasil bocah enom lah, wisata kuliner kan. Dan ini direkam oleh Al-Quran, mereka itu anak muda, malah bakal ngomong soal NKRI, soal Pancasila, terorisme. Dan mereka dibuktikan dalam Al-Quran, begitu bangun, nanti makan apa ya? Berdebat soal makan. Setelah berdebat soal kita tidur berapa tahun sih? Bu ya, ada 200, ada 300. Nah, dari Taurat kita mendapatkan angka 300. Pada waktu itu, perhitungan kalenderisnya masih solar, masih matahari. Atau Masehiya. Kalau kita ambil konversi ke lunar, ke bulan, kayak kita Komaria, berarti dapatnya 309 tahun Komaria. Tuh, dapatnya ya. Tidak ada yang broken kulit. Nah, berkenan baik ya. Cara satu-satunya untuk tahu kita ada di peradaban mana sekarang, kita harus masuk ke pusat kota. Ada pemuda yang ingatkan, terakhir kita ingat sebelum mati, kita menjadi DPO, daftar pencarian orang, diburu oleh tentara. Udah satu aja yang berangkat, jangan dua-dua, jangan semua. Khawatir kita masih jadi target. Padahal udah ganti periode, udah ganti raja. Maka tidak boleh dua, cukup satu orang dan menyamar. Membawa uang, uangnya uang yang dikantongi 300 tahun lalu, gitu loh. Sehingga rupiahnya itu mungkin masih laku atau nggak laku. Begitu masuk pasar, barulah ketahuan bahwa ini orang dari zaman lain. Ya. Dan yang beli juga bingung karena jenis kulinernya udah jauh. Udah berubah, bugisnya sudah nggak pakai daun, pakai plastik. Karena belinya di ini, Samijaya. Tidak sah.
Tridasar. Nyari yang pakai daun gas. Begitu juga lempernya. Enggak broken karena dia nggak dapat siang dan malam. Yang menentukan usia itu kan siang dan malam. Nah si pemuda ini bingung kan ini jam 1 gini. Udah berubah, udah ada mall, macam-macam lah. Nah yang menarik adalah kesaksian masyarakat yang masih ada kayak ini siang, masih ada. Dan cepat, walaupun belum ada medsos, cepat menjadi pembicaraan. Ternyata yang dulu dicari masih ada, dan ini akan menghancurkan agama kita. Itu ya, karena mereka khawatir dengan ketauhidan mereka. Nah di sini terjadi perdebatan bahwa sebelum mereka masuk gua, pembicaraan tentang tauhidnya ada yang mendengar. Satu ya. Sehingga dicari oleh kerajaan bukan karena anak hilang, karena benih-benih kehancuran agama mereka. Dan karena dikait-kaitkan antara 7 orang yang hilang beserta anjing dengan masa depan keagamaan mereka, maka heboh isi kota. Orang itu masih hidup 7 anak. Kok tidak berubah ya kulitnya, umurnya, rambutnya. Wah, cepat menjadi pembicaraan. Maka mereka menganggap ini adalah anak-anak dewa. Nah itu yang disebut dengan ajar kan? Ajar. Nah tapi para rahib, para pendeta meyakini bahwa walaupun bukan nabi, kalau diberi rahmat Allah, jadilah 7 pemuda ini. Lebih-lebih lagi nabi tidak akan keseliru. Dan yang ditakuti oleh rahib adalah bukan 7 pemuda ini, dan bukan siapapun, tapi kalau nabi berikutnya ada, dan nabi itu bernama Muhammad. Semua agama sama. Tebak-tebakan wis lahir turun yaitu si nabi ya. Karena takut nabi ini lahir akan menandai berakhirnya agama mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Nah ketika nabi itu lahir, mereka juga berharap klan atau suku mereka yang beruntung agar nabinya lahir dari kalangan mereka. Nah sebagaimana kita tahu kisahnya, akhirnya orang Yahudi di Madinah kecewa ya, karena Muhammad ternyata sudah lahir dan bukan dari klan mereka, tapi dari Bani Hashim yang ada di Quraisy Mekah. Maka yang tadinya sesumbar, kalau Muhammad sudah lahir, maka demi Allah akan saya akhiri agama-agama yang salah ini. Saya akan kembali ke ajaran tauhid. Batal. Tidak jadi merapat kepada ajaran tauhid karena Muhammadnya ternyata lahir dari kalangan Bani Hashim, bukan dari kalangan klan mereka. Nah dari situ kita tahu perjalanan agama kitab samawi berikutnya setelah Al-Quran datang dan terus dikembangkan, bukan lagi untuk motif akhirat, tapi motif politik, motif ekonomi, motif kekuasaan sampai saat ini. Yang pure memikirkan akhirat itu hanya agama Islam. Maka kita sampaikan message pesan kepada teman-teman dari yang pluralisme itu. Ya pokoknya yang ajaran liberalis. Tidak bisa ajaran tauhid Islam disatukan dengan ajaran lain, tidak bisa. Karena mereka tidak serius mengurusi akhirat. Kita serius mengurusi akhirat. Ada di televisi itu sampai ada, maaf, orang Islam dari kalangan liberal ngomong, kita akan ada surganya sama-sama. Walaupun tidak satu kapling, kita sama di surga. Berarti kita bisa jalan-jalan ke surga lain itu. Bisa. Sehingga kata rahmatan lil alamin dipaksa-paksa dibawa. Agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, menyayangi agama lain. Enggak bisa begitu.
Tidak bisa. Karena sejarah membuktikan gara-gara Nabi Muhammad itu bukan lahir dari suku mereka, maka kaum Yahudi batal untuk menganut agama tauhid. Mereka khawatir power di Madinahnya itu mengecil dan tidak dapat mengendalikan lagi perdagangan di daerah Hijaz pada saat itu. Dan itu fakta. Nah, oleh karena itu kita yakini hanya agama kita yang serius ngurusi akhirat. Agama lain tidak serius. Coba Pendeta Gilbert pernah kan ngomong tata cara mencapai akhiratnya? Pernah. Suka nonton nggak Pendeta Gilbert? Tengah malam. Yang lah iya tengah malam dia eksisnya malam doang. Wah itu yang di net TV ya. Raja Wali TV. Ya. Kalau kita perhatikan siapa yang tidak suka berdusta, maka dia akan disukai orang lain. Ya emang benar. Siapa yang suka menunaikan terus saja. Tapi strategi mencapai akhiratnya tidak ada. Nah, karena agama kita adalah agama yang serius memperhatikan akhirat, bagaimana bisa kita tidak mempersiapkan agama ini untuk akhirat? Jadi masalah ya. Kita salah agama sebetulnya. Jadi bagi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak punya skenario mencapai akhirat, salah agama. Agama ini terlalu berat buat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tidak serius untuk ke akhirat terlalu berat. Hari rutinitasnya, amalannya ribet. Gitu loh. Saya sarankan ganti agama. Ya lebih simpel gitu loh. Karena agama lain adalah agama yang tidak serius mencapai akhirat. Nah, itu maksudnya ya. Tapi nyatanya Ashabul Kahfi mengambil resiko berat, rumit, sulit, karena dia yakin soal akhirat. Nah, itu maksudnya Ashabul Kahfi. Ambil resiko yang sulit banget. Ya. Menolak tradisi pragmatisme melalui ajen, dukun, abuya, kiai dan sebagainya. Zaman itu sudah eksis. Abuya-abuya ditolak. Mereka memilih jalan merintis ke akhirat dengan amalnya sendiri. Dan itu disebut dengan Ashabul Kahfi. Sanggup nggak kita dikucilkan dari kekuasaan, dari pekerjaan, dari keramaian, dikucilkan seperti 7 pemuda? Kan sulit tuh. Wong kelang Arabi aja, kecuali Parian, bilang. Sulit lah. Sulit. Nah, sekarang kita ditanya, kalau saya baca surat Al-Kahfi, kira-kira malu nggak dengan membandingkan diri dengan 7 pemuda itu? Kalau malu, maka itulah cara membaca yang benar. Maka kata Allah, kalau setiap Jumat kita membaca surat Al-Kahfi, maka akan ada cahaya dari kaki sampai kepala. Itu adanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu jadi bukan sembarang membaca. Nah, itu pembuka dari paragraf kedua surat Al-Kahfi. Akan kita teruskan besok hari Sabtu reguler. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang ada di WA bisa menghadiri kajian surat Al-Kahfi. Aqul qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.